Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya akan jelasin tentang transfer membran. Oke, jadi transfer membran itu dia itu pastinya lewat phospholipid bilayer atau em, membran sel ya. Membran sel ini dia ada kolesterol. Kolesterol dia fungsinya untuk stabilisasi. Karbohidrat fungsinya untuk identifikasi sel, protein perifer untuk penanda spesifik sel, protein integral dia untuk protein transport. Pertama kolesterol. Kenapa sih kolesterol itu stabilisasi? Jadi di phospholipid bilayer ini ya, di membran selnya, aku tak gambar membran sel sebentar. Yo, sabar. Di membran selnya, anggapnya ini membran sel. Di membran sel ini, dia ini tuh nggak bisa seperti protein-protein yang besar itu nggak bisa masuk. Terus um, molekul-molekul yang ada muatannya seperti molekul yang ada muatan positif, ada molekul muatan negatif, itu nggak bakal bisa masuk di membran sel karena ada kolesterol ini. Kolesterol ini kan fungsi sifatnya lemak dan lemak itu sangat kayak padat gitu loh. Jadi seperti itu. Ini nggak bakal di ini sih, nggak bakal dikeluarin di UAB juga kayak ya. Lalu ada fosfatidilkolin. Fosfatidilkolin ini di sini ini gambar random sih yo. Fosfatidilkolin ini aku cari-cari itu fungsinya untuk transduksi sinyal dan second messenger. Apa sih Raf second messenger itu? Jadi second messenger itu oke, kita harus paham apa itu first messenger dulu. First messenger itu adalah ketika suatu sel itu nyuruh sel yang lain, itu first messenger. Second messenger adalah di mana suatu sel itu nerima pesan itu dan kayak melakukan apa yang diperintahkan gitu loh. Jadi itu adalah second messenger. Second messenger di sini tentunya ada pesan, pesan dari sel lain. Pesan dari sel lain ini akan diterima oleh reseptor. Reseptornya macam-macam. Ada ligand gated ion channel, G protein, katalitik, sama nuklir. Tapi dari soal-soal tryout yang keluar itu adalah G protein. Jadi biasanya yang terima itu adalah G protein. Terus di second messenger ini ada beberapa seperti molekul gitu ya. Molekul seperti adenyl siklase, CAMP, dan PKA. Nah, apa seraf ini itu? Bentar ya, aku hapus dulu ya. Jadi pada mekanisme second messenger CAMP di sini ada namanya CAMP. CAMP itu seperti pembawa pesan lah dari molekul. Kayak contohnya seperti ini nih. Kan ini CAMP masuk. CAMP itu seperti pesannya, pesannya tapi yang udah di dalam sel. Yang pesannya di luar sel itu namanya macam-macam. Jadi CAMP ini adalah pesan yang di dalam sel. Nah, CAMP ini nanti akan dibantu oleh adenyl siklase dan PKA. Jadi, kan CAMP masuk nih ke G protein. Terus nanti adenyl siklase itu dia akan kayak ngasih energi ke CAMP itu biar dia itu biar masuk lebih dalam gitu loh. Terus nanti protein kinase A ini dia akan melanjutin tugas dari CAMP dan akan seperti ini, seperti kayak nyuruh-nyuruh protein-protein yang lain, organel-organel yang lain. Contohnya seperti transport protein, metabolic enzim, protein yang meregulasi gen, protein sitoskeleton, dan protein yang cell cycle. Nah, seperti protein kinase A ini seperti yang nyuruh, yang nyuruh. Oke, lanjut ya. Yang penting kita udah tahu yang proses second messenger itu seperti apa. Soalnya nanti lebih lanjut tuh bakal dibahas di blog depan sih. Blog di sini katanya masih superficial aja. Oke, lanjut ke gerakan fosfolipid. Fosfolipid bilayer tadi itu bisa bergerak ya. Contohnya pertama lateral diffusion. Lateral diffusion ini dia ini yang bergerak cuma satu fosfolipid aja. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti di sini.
Lalu ada fleksi ekstensi. Kalau di manusia kan ya ini fleksi ekstensi. Kalau di membran sel ya seperti ini, lebih ke lipidnya ya yang fleksi ekstensi. Lalu relasi bisa ngerwol juga, terus flip flop, terus blocking. Ini nggak terlalu penting lah ya, tapi nice to know lah I think ya. Lalu masuk ke transfer pasif. Transport pasif pertama ada difusi sederhana. Difusi sederhana itu apa sih, Raf? Itu adalah pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa protein transport. Protein integral itu bukan protein transport loh ya. Ingat-ingat loh ya. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Difusi. Difusi itu dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Masuk gitu ya. Cara masuknya itu langsung lewat fosfolipid bilayer. Langsung lewat fosfolipid bilayer yang bisa masuk, ingat-ingat ini sama dokternya disuruh ngafalin, yang bisa masuk lewat difusi sederhana itu oksigen, nitrogen, karbon dioksida, alkohol, steroid, dan obat yang larut lemak. Intinya segala yang larut lemak, entah itu agak besar, entah itu kecil, dia itu bisa masuk lewat difusi sederhana. Lalu, yang tidak larut lewat mana, Raf? Yang tidak larut biasanya lewat protein integral. Contohnya air sama kalium. Gitu. Terus sifat protein integral ini dia selektif permeable. Dia strukturnya tetrametrik. Ini tetrametrik ini 1, 2, 3, 4 gini ya. Ini kanal kalium dia 1, 2, 3, 4. Aku nggak terlalu ngerti juga sih, nggak jadi kayaknya. Intinya kanal kalium itu dia dilapisi oksigen karbonil, dia masih masuk difusi sederhana lah. Terus natrium, kanal natrium dia dilapisi asam amino dengan muatan negatif. Pintu-pintu lain, pintu listrik, kanal natrium ini termasuk pintu listrik juga sih. Ya, kenapa kok butuh pintu listrik? Soalnya ya tadi yang kolesterolnya di membran sel itu dia itu nggak bakal bisa kena listrik gitu. Terus kimia atau ligan bisa buka tutup sesuai dengan proteinnya. Lalu ada difusi terfasilitasi. Ini adalah pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah dengan menggunakan protein transport. Contohnya yang masuk itu glukosa dan sebagian besar asam amino. Jadi pakai protein transport. Kalau di sini contohnya ini kan molekul yang ditransport. Di sini akan ada ikatan antara molekul yang ditransfer sama protein ion channelnya. Terus nanti ketika mereka berikatan, itu nanti dia bakal nutup seperti ini. Ini masuknya glukosa. Terus osmosis. Osmosis itu adalah ketika pergerakan dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa menggunakan protein transport. Langsung jadi neo. Di sini ada beberapa kondisi hipotonik atau kondisi hipotonik atau kekurangan air, kondisi isotonik atau cukup, kondisi hipertonik atau kelebihan air. Jadi di sini ya di plant cell di sini kalau ketika kekurangan air dia airnya bakal masuk sel karena untuk menghindari yang namanya lysis atau selnya mati. Terus kalau normal itu nanti airnya nggak bakal kemana-mana, tetap di situ, nggak bakal masuk, nggak bakal keluar. Terus kalau krenasi nanti dia airnya bakal keluar gitu aja sih. Terus difusi neto atau rumus difusi, yaitu ya konsentrasi ekstrasel dikurangi konsentrasi intrasel. Dia di sini faktor pemengaruhnya A, beda konsentrasi. Jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan difusi tadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya.
Di sini kan konsentrasinya tinggi. Bisa dilihat bahwa konsentrasinya tinggi. Di sini konsentrasinya rendah. Berarti semakin tinggi konsentrasi di luar itu, semakin difusinya itu terjadi semakin cepat gitu loh. Soalnya lebih kayak menggumpal gitu loh. Lalu yang B itu dia ada persamaan Nernst. Persamaan Nernst ini pakai seperti apa ya? Beda potensial dan muatan listrik. Jadi muatan listriknya di ini, muatan listriknya di sini itu beda dan nanti dihitungnya pakai pakai EMF sama dengan 61 plus minus 61 log C1 per C2 dengan C1 adalah C1 ini anggap baik kita dari di luar, yang C2 ini di dalam, plus minus 61 log. Terus yang ketiga ada beda tekanan. Ketika tekanannya beda itu otomatis semakin cepat ya. Ketika anggapannya gini ya, gimana ya. Jadi di luar itu dia itu ketekanannya tinggi, di bawah, di dalam itu tekanannya rendah. Suatu fluid itu kan dia kan pasti kan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah kan. Akhirnya ya seperti ini. Tekanan tinggi ke rendah. Gak mungkin suatu fluid itu dia itu dari tekanan rendah ke tinggi, gak mungkin. Terus di sini ada transport aktif. Transport aktif itu dia pergerakan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi dengan protein transport atau ya masuk dan keluar sel. Di sini ada dibagi jadi dua, transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Transport aktif primer ini dia pakai ATP langsung. Kalau yang transport aktif sekunder dia pakai ATP sisa reaksi sebelumnya. Contohnya kalau yang di sini ada pompa natrium, natrium kalium, kalsium dan hidrogen. Kalau yang sekunder itu ada kotransport, transport tukar natrium kalsium dan hidrogen. Intinya nanti besok kalau di UAB gitu ya ada kayak tukar gitu, ada satu masuk, ada satu keluar, dan dia energinya nggak terlalu banyak. Nanti aku masukin ke sekunder gitu. Terus di sini ada primer. Pertama ada pompa natrium kalium. Jadi ketika ada suatu gini, sel itu butuh kalium buat penyeimbang pH. Jadi ketika pompa natrium kalium ini 2K plus itu masuk, terus 3Na plus itu keluar. Di sini agar mencegah lisis sel. Na itu kan sifatnya kan ini ya, sifatnya kan seperti garam gitu ya. Jadi untuk mencegah lisis. Terus yang B ada ion kalsium, terdapat dua pompa. Setiap pompa itu punya ATPase yaitu sistol dan diastol. Seperti ini yo. Gimana ya jelasin yo? Potensial aksi Ca2+ naik terus kontraksi atau relaksasi. Gimana ya jelasin yo? Terus ada ion hidrogen, lambung, parietal cell. Kalau lambung dia pakai parietal cell, intercalated cell. Ya seperti inilah yo. Guru macam apa aku ini? Terus sekunder ada kotransport. Kotransport itu kalau mau lewat dia harus bareng. Contohnya natrium dan glukosa. Biasanya terjadi di sel-sel epitel dan ginjal dan usus. Terus transport tukar. Contohnya itu di natrium dan kalsium itu dia di hampir seluruh membran sel. Biasanya kayak gini. Satu natrium masuk, satu kalsium keluar, satu natrium masuk, satu hidrogen keluar, seperti tukar-tukaran gitu. Ya segitu sih penjelasan dari saya. I hope you can I hope you can receive it well lah yo, meskipun aku penjelasanku tidak terlalu jelas yo. Maaf yo Leon yo. Coba aku ngerjain kuis yo. Asik kena kuis. Dalam model mosaik fluida, molekul fosfolipid memiliki kemampuan untuk bergerak secara dinamis. Fosfolipid
bergerak secara dinamis guna menjaga fluiditas membran pada bidang atau lapisan yang sama. Ya berarti DE adalah difusi lateral. Hah? Misalnya dari lapisan luar ke lapisan dalam. Oh, dari lapisan luar ke lapisan dalam. Mana sih ya? Dari lapisan flip flop. Jawabannya flip flop. Oh ya kan flip flop kan wes. Flip flop apa cak? Terus seorang peneliti mencoba menempatkan sel darah merah dengan sel epidermis Monroe. Penyusutan ekstrem hingga krenasi, sedangkan dia mengalami lepasnya membran sel. Benar. Keluarnya air. Eksositosis type. Eksositosis. Osmosis. Air sih.